Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah para subscriber sekaligus juga pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah. Di program ini insya Allah kita akan bisa menuai banyak manfaat. Insya Allah Waqiah Indonesia dalam program Mutiara Senja setiap sore menjelang berbuka akan menampilkan banyak hikmah-hikmah ilmu yang bisa dipetik sekaligus bisa mendampingi dan mengiringi kita dalam berbuka. Kali ini marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Maka kali ini alhamdulillah kita bersyukur doa-doa kita dijawab oleh Allah. Ketika bulan Rajab kita minta barokah, mudah-mudahan benar-benar diberi barokah oleh Allah di bulan Rajab. Ketika kita minta keberkahan di bulan Sa'ban, mudah-mudahan kita juga Sa'ban kita diberi barokah oleh Allah. Dan hari ini kita dijumpakan oleh Allah oleh bulan yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Akhir Sa'ban kita diajari dua hal. Pertama adalah bagaimana kita bisa saling memaafkan supaya bersih hati kita sehingga kemudian penuh dengan cahaya-cahaya keimanan yang bisa memudahkan langkah kita untuk mendalami, menikmati bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, kita diajari untuk berziarah. Kita diajari untuk mengerti, mengenal kembali, bahkan mengenang jasa-jasa almarhum-almarhumah kita yang telah mudik dahulu melebihi daripada kita sehingga kemudian itu mudik abadi. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat almarhum-almarhumah juga kemudian para walinya Allah yang senantiasa wafat sambung dengan ruh hati kita semuanya dan sambung dengan surat Al-Fatihah yang kita kirimkan, kita lantunkan kepada orang-orang yang kita cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insya Allah di bulan Ramadan banyak sekali yang akan kita dalami. Pertama adalah niat kita. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadi sanati fardholillahi ta'ala. Itu setiap hari pastilah akan kita baca. Yang kedua, sholat tarawih. Kita memiliki kebiasaan qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, sholat duha, dan sebagainya. Tetapi di bulan Ramadan ada sebuah sholat sunnah yang kemudian kita berbondong-bondong berjamaah meningkatkan kebersamaan, dan itu namanya adalah sholat tarawih. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah sholat sunnah tarawih dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian yang ketiga ada nanti yaitu tentang sedekah. Afdhalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Sedekah paling mulia, paling afdal adalah sedekah di bulan suci Ramadan yang kemudian mendapatkan pahala berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Maka jangan heran, dulu orang sebelum Ramadan bisa jadi bakhil, tapi setelah Ramadan, subhanallah, orang berbondong-bondong ingin untuk bersedekah karena besarnya pahala. Mudah-mudahan setelah Ramadan, orang-orang yang dulunya bakhil menjadi loman, menjadi dermawan. Lalu yang keempat ada sahur dan buka. Orang kepingin sahurnya barokah, itu diakhirkan. Orang kepingin berbuka barokah, yaitu berbukanya diawalkan. Artinya apa? Ketika saat sudah berbuka, maka di situ kita diambilkan, diperintahkan untuk takjil. Takjil yang utama, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, yaitu lebih disunahkan, diafdalkan memakai kurma. Fa innahu barokah, karena kurma itu barokah. Maka upayakan kita bisa membeli kurma. Kalaupun kita tidak bisa membeli, lalu kemudian kita tidak memiliki uang untuk membeli, maka tetap ada solusi. Apa solusinya?
kalau tidak ketemu dengan kurma, maka fal yuftir alma, minumlah dengan air. Air yang paling mahal namanya Zam-Zam. Lalu kemudian turun, kalau di Indonesia kita jarang ketemu Zam-Zam, maka boleh jadi air putih yang kita ambil dimanapun sumber yang kita miliki. Kita minum itu untuk pelega sekaligus membatalkan yang namanya berbuka puasa. Istimewanya kalau kita ini bisa takjil dulu, lalu kemudian membatalkan sebentar, ya mungkin dengan 3 kurma atau dengan minuman, lalu kemudian kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, lalu kemudian kembali kita baru makan. Itu yang namanya berbuka. Mudah-mudahan sahur dan buka kita dicatat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kekuatan. Bukan kemudian malah sebaliknya, malah justru menjadi arena balas dendam. Artinya apa? Kita ini semakin banyak makan pada waktu malam hari sehingga berbobot betul. Ketika kita keluar dari Ramadan, kita menjadi orang yang semakin gemuk, justru kemudian semakin berat untuk menjalankan aktivitas ibadah. Tidak, itu tidak menjadi tujuan kita. Teman-teman, saudaraku, sahabatku, rahimakumullah. Lalu berikutnya yang kelima adalah tadarus Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Bahwa Ramadan disebut juga syahrul Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran itu sangatlah banyak. Di musola, di masjid, semuanya membaca Al-Quran. Dalam rangka apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan penuhnya membaca Al-Quran. Dan di situ nanti juga ada banyak lagi. Ada i'tikaf. Ada lagi yang namanya menjemput Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Eman kita kalau dipanggihkan bulan suci Ramadan tahun ini, ditakdirkan berjumpa, lalu kemudian kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pokok yang terpenting, janganlah kita menjadi makhluk manusia yang tidak ditoleh oleh Allah. Karena apa? Rasulullah bersabda, alamatu i'radillahi ta'ala, alamatnya, tanda-tandanya orang yang tidak ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-istighal bima la ya'ni, disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia. Omongan kita sia-sia, harta kita juga sia-sia. Lalu kemudian kendaraan kita tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu di penghujung nantinya ada takbiran. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Lisan kita, mulut kita, sekaligus suara kita itu bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, dan seterusnya. Mudah-mudahan proses pelajaran yang ada di Madrasah Ruhaniyah, yaitu Ramadan ini, akan bisa kita jalani dengan baik, kita jalani dengan sempurna, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong diri kita semuanya. Yang terpenting, ingat saudaraku, ingat sahabatku, bahwa kita masuk di bulan suci Ramadan. Paling tidak kita harus waspada akan 3 alat yang menempel pada tubuh kita. Apa itu? Pertama adalah mulut kita. Mulut kita ini di dalamnya ada lisan, di dalamnya ada lidah. Maka qala Roma Irama mengatakan lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Loh, luar biasanya kalau kemudian pedang itu menyayat itu yang namanya kulit mudah untuk diobati. Tapi kalau yang namanya lidah itu menyayat hati orang, susah untuk diobati. Butuh dokter batin, butuh ulama. Lalu kemudian ada alat yang kedua berupa perut. Perut memang kosong, memang lapar, memang haus, tetapi kita tidak boleh balas dendam. Maka perut ini harus diisi dengan sesuatu yang halal dan thayyibah, sehingga menjadi sebuah kekuatan. Lalu kemudian yang ketiga alat, yaitu berupa alat kelamin. Maka alat kelamin ini dijaga agar supaya tidak timbul syahwat nafsu yang berlebihan, sehingga kemudian menjadikan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpuasa seperti tidak puasa. Gara-gara apa? Gara-gara menuruti hawa nafsu, yaitu berupa alat kelamin kita. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini diberi
keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi makhluk yang senantiasa sesuai dengan tujuannya puasa, menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya yang masuk di bulan Ramadan ini senantiasa menjadi orang sukses dunia, sukses akhirat, dan kelak menjadi orang-orang yang masuk di surganya Allah melalui pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintunya orang-orang yang ahli berpuasa, pintunya orang-orang yang suka menahan lapar dan dahaga, dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan pernah lupa saksikan setiap hari Mutiara Senja 16, insya Allah barokah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.